Saudara, minggu ini kita masuk ke dalam minggu Advent. Dan biasa di dalam gereja-gereja, tradisi gereja-gereja, masuk minggu Advent itu adalah juga sebagai penanda mulainya tahun baru kalender gerejawi kita. Jadi dalam tahun kalender gereja, minggu pertama yang dihitung adalah minggu Advent yang pertama. Nah saudara, Advent berasal dari kata Latin Adventus yang berarti kedatangan. Dulu saudara dipakai sebagai masa penantian ketika Raja Romawi pergi untuk berperang, penaklukan ke daerah-daerah lain, berperang dengan negara-negara bangsa-bangsa yang lain. Selama Raja Romawi pergi ke medan pertempuran, seluruh rakyat itu menantikan. Itu adalah masa Adventus bagi mereka. Rakyat menantikan Raja kembali untuk membawa kemenangan, untuk membawa keselamatan, untuk membawa ketentraman dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Nah saudara, dalam kekristenan, Advent kemudian menjadi suatu masa di mana umat Kristen bersyukur atas kedatangan yang pertama kali dari Tuhan Yesus kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dan menantikan kedatangan kembalinya Tuhan Yesus yang kedua kali seperti yang Dia ajarkan kepada kita. Sesaat sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergi menjadi saksi, beritakan Injil, supaya sampai genap waktunya, aku akan datang kembali. Dan malaikat pada saat itu berkata kepada murid-murid yang masih melihat Tuhan Yesus naik ke sorga. Lalu malaikat berkata, ini tercatat dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Hai orang-orang Galilea, mengapa kalian masih ada di sini? Tuhan Yesus yang telah naik ke sorga akan datang kembali dengan cara yang sama. Saudara, bagi kita, masa Advent adalah masa di mana kita bersyukur bahwa Tuhan pernah datang ke dalam dunia ini untuk menebus dan menyelamatkan kita. Ketika dalam kebangkitannya Dia naik ke sorga dan kita menantikan masa kedatangannya yang kedua kali. Kenapa ini menjadi penting bagi kita, saudara? Karena secara khusus bagi kita gereja-gereja Injili, sedikit sekali kita membahas atau menekankan atau pengajaran-pengajaran akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Sudah menjadi hal yang biasa bagi kita untuk menjalankan hidup ini seperti biasanya. Dan kebanyakan saudara, orang-orang Kristen Injili bahkan tidak lagi di dalam hidupnya selalu menantikan, berjaga-jaga, menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara, hari ini maka kita akan merenungkan kembali pentingnya dan dampak dari kedatangan Immanuel yang pertama kali. Dampaknya bagi manusia itu apa? Maka setelah itu, bagaimana hidup kita selanjutnya untuk kita menantikan datangnya Tuhan Yesus yang kedua kali. Maka kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, saudara, kata Immanuel itu muncul pertama kali dalam perjanjian lama dalam kitab Yesaya yang tadi kita baca. Konteks situasi saat itu kurang lebih seperti ini, saudara. Ketika kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda sudah terpecah-pecah. Dan pada saat itu karena mereka terpecah, tidak bisa hidup dalam kesatuan. Karena dosa mereka, dosa orang-orang Israel dan kaum Yehuda. Maka Tuhan menyerahkan mereka kepada penguasaan negara Babel atau Babilonia. Itu adalah sebuah kerajaan yang besar dan masif yang mulai berkuasa menguasai dunia pada saat itu. Ketika itu kerajaan Israel sudah dikuasai oleh sebuah bangsa di sebelahnya, yaitu kerajaan Aram. Jadi Aram sudah menguasai Israel. Dan Raja Aram bersama-sama dengan Raja Israel mengajak Raja Yehuda yang bernama Ahaz pada saat itu untuk bergabung dalam koalisi ini. Dan mereka berharap Aram, Israel dan Yehuda akan bisa melawan kerajaan Babel. Situasinya seperti itu, saudara. Tetapi ketika itu Raja Ahaz menolak untuk bergabung dalam koalisi ini karena dia tahu
pasti ujung-ujungnya kalah juga dengan kerajaan Babilonia yang begitu besar. Karena Ahaz menolak untuk bergabung dengan koalisi Israel dan Yehuda, saudara, maka tentara dari Israel dan Aram sudah masuk ke dalam tanah Yehuda. Dan mereka mau mengganti Raja Ahaz dengan raja dari kalangan mereka sendiri. Dengan demikian tujuannya adalah supaya dengan raja baru, bukan Ahaz, karena Ahaz nggak mau bergabung. Dengan raja baru, mereka akan berusaha memberontak dan melawan kepada kerajaan Babilonia yang besar itu. Saudara mungkin pusing mendengar cerita-cerita seperti ini. Tapi yang saya ingin katakan adalah, situasi pada saat itu sungguh-sungguh rumit dan kacau sekali. Itulah yang dihadapi oleh Raja Ahaz, tekanan yang dia hadapi dan kekhawatiran dia, di mana semua langkah dia itu seakan-akan sudah menjadi salah. Dia sudah diduduki oleh kerajaan Israel dan Aram. Dan dia tahu sebentar lagi juga kerajaan Babel akan menguasai daerah di tanah Kanaan, tanah Palestina di sana. Saudara, ketakutan dari Raja Ahaz dan kekhawatiran dia bukan sekedar sebentar lagi dia akan kalah dan dikuasai oleh Israel dan Aram. Tetapi dia khawatir bahwa janji mesianik, yaitu juru selamat yang pernah dijanjikan, itu harus dari keturunan Daud dan kerajaan Yehuda. Kalau dia pikir dia akan diganti setelah ini oleh kerajaan Israel dan Aram, menggantikan dia dengan raja dari kalangan mereka, maka sebetulnya janji mesianik ini sudah terputus di saat dia menjabat. Saudara, di tengah-tengah situasi yang begitu rumit, maka datanglah Nabi Yesaya ke hadapan Raja Ahaz. Dan Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya dengan mengatakan kepada dia, sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya menguatkan Raja Ahaz, jangan takut menghadapi Israel dan Aram. Karena janji mesianik itu, Tuhan tidak akan gagal untuk menepatinya. Tuhan akan terus menggenapkan janji ini dengan nubuatan dari Nabi Yesaya memperkuat lebih jelas lagi sekarang. Bahwa sang juru selamat Mesias itu bukan hanya dari keturunan Daud dan bangsa Yehuda. Tetapi juga janji itu lebih jelas sekarang. Dia akan dilahirkan oleh seorang anak darah dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak laki-laki ini akan dinamakan Immanuel, yaitu Allah sendiri, Allah beserta kita, Allah sendiri yang akan berperang, Allah sendiri yang akan datang untuk menyelamatkan umat Allah dari kebinasaan, dari serangan dari bangsa-bangsa lain. Saudara, maka penggenapan dari kata Immanuel ini baru muncul beratus-ratus tahun kemudian di dalam peristiwa lahirnya Tuhan Yesus. Di dalam Injil Matius yang pertama yang tadi kita baca, yang saya bacakan. Dan ini dalam situasi yang juga tidak mudah dan rumit. Situasinya ketika Yusuf yang telah bertunangan dengan Maria, tetapi tiba-tiba Maria telah mengandung dan itu dari Roh Kudus. Yusuf diam-diam berencana untuk menceraikan Maria. Tetapi dalam tidurnya, dalam mimpinya, malaikat Tuhan datang dan menyatakan kepada Yusuf, jangan takut untuk mengambil Maria menjadi istrimu. Karena buah kandungan dalam rahim Maria itu adalah dari Roh Kudus. Dia akan dinamai Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Supaya genap nubuatan Nabi Yesaya dalam perjanjian lama. Seorang anak darah akan melahirkan anak laki-laki dan dinamakan Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, di dalam dua peristiwa ini, kita melihat bahwa dalam nubuatan Nabi Yesaya dan dalam penggenapan
nubuatan itu di dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Dalam peristiwa keadaan yang begitu rumit dan tidak mudah, baik itu yang dihadapi oleh Raja Ahaz maupun juga yang dihadapi oleh Yusuf dan Maria. Tetapi ketika hadirat Tuhan sampai melalui nubuatan Nabi Yesaya dan juga melalui perkataan malaikat di dalam mimpi Yusuf, dua peristiwa ini saudara membawa manusia berjumpa langsung dengan hadirat Tuhan. Dan di dalam pengalaman seperti ini, hadirnya nubuatan tentang Immanuel maupun penggenapan akan Immanuel, dua-duanya menjadi kekuatan dan membawa damai sejahtera bagi manusia, baik bagi Ahaz maupun bagi Yusuf dan Maria. Saudara, Ahaz dicatat oleh kitab suci kita merupakan raja yang jahat. Dia hidupnya tidak sama seperti raja-raja yang baik. Dicatat dia adalah seorang raja yang jahat. Tetapi setelah dia mendengar janji nubuatan dari Nabi Yesaya, sekarang dia menjadi lebih tenang. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tetap menolak untuk bergabung dalam koalisi Israel dan Aram. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia menghadapi situasi itu dengan tenang. Karena apa saudara? Karena Tuhan hadirat Tuhan hadir dalam nubuatan Nabi Yesaya. Yusuf juga demikian saudara. Yusuf di dalam kebingungan dan kebimbangan setelah malaikat Tuhan hadir di dalam kehidupannya. Dia mengalami langsung hadirat Allah. Bangun tidur. Dia menjalankan persis seperti apa yang dikatakan malaikat kepadanya. Dengan tenang, dengan kekuatan baru, dengan ketenangan. Dia tahu apa yang harus dia lakukan saudara. Inilah menjadi kekuatan dia. Bahkan Maria dalam responsoria yang tadi kita baca, itu adalah nyanyian pujian Maria. Begitu dia tahu bahwa yang dikandung di dalam kandungan dia, ini adalah juru selamat dunia. Maka dia katakan dalam lagu pujian Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah adalah juru selamatku. Saudara, dari peristiwa ini kita melihat dampak dari Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dampak yang pertama adalah kita mendapatkan kelegaan. Kita mendapatkan kelegaan, kita mendapatkan damai sejahtera, kekuatan, ketenangan di dalam hadirat Tuhan. Saudara, pernahkah kita merasa bagaimana kita berdesak-desakan di dalam sebuah keramaian yang padat, yang penuh sesak? Saudara pernah enggak dalam kondisi seperti itu? Dan apa yang saudara pikirkan dalam kondisi seperti itu? Saya pernah masuk ke dalam sebuah bus yang tertutup. Kacanya semuanya tertutup saudara. Dan saya harus berdiri berdesak-desakan dengan penumpang yang penuh sesak. Tapi ada peraturan pintu harus tertutup waktu itu. Jadi pintu ditutup semua. Tanpa AC. Wah, sesak, mau napas saya susah saudara. Harus berebut dengan penumpang-penumpang yang lain. Dalam kesesakan seperti itu, yang saya tunggu dan nantikan adalah kapan saya bisa keluar dari kesesakan ini. Tentu jawabannya adalah ketika saya sampai di tempat di mana saya harus turun. Dan begitu saya turun saudara, begitu saya turun dari bus itu, saya merasakan, kelegaan. Saya mencoba menarik napas segar sebanyak-banyaknya. Itulah yang namanya kelegaan saudara. Ketika kita mengenal perasaan seperti rasa takut, marah, kecewa, gelisah, khawatir, insecure atau merasa tidak aman. Selalu merasa ada yang kurang, selalu merasa tidak tenang. Saudara, semua perasaan-perasaan ini baru muncul ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan manusia itu terpisah dengan Allah. Tetapi ironisnya manusia coba menjawab semua perasaan-perasaan tadi itu dengan mengisinya dengan berbagai hal yang berupa kesenangan duniawi dan kesenangan-kesenangan fisik. Saudara, tetapi semuanya yang dilakukan oleh manusia itu tetap tidak dapat melepaskan manusia dari kesesakan hidup. Sampai kapan saudara?
sampai kepada manusia kembali diperhadapkan dengan hadirat Allah. Sampai manusia kembali dihubungkan dengan kehadiran Allah. Sampai pada Allah sendiri yang adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dia datang ke dalam dunia mengambil rupa bentuk manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kehadirannya dalam dunia ini, saudara, itu membuat kita menjadi lega. Karena kita tahu Tuhan datang ke dalam dunia untuk mencari kita. Tuhan bukan sekedar mencari kita, Tuhan datang dengan kasih dan cintanya yang besar kepada kita. Sampai nyawanya pun sendiri Dia tidak sayangkan untuk kita. Saudara, Rasul Paulus berkata dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20, hidupku kini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi di dalam daging, ialah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya bagi aku. Pemahaman Immanuel bagi Rasul Paulus adalah sekarang Kristus telah hadir di dalam hidupnya. Kristus yang hadir itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih pengampunan, yang bahkan tidak menyayangkan dirinya sendiri untuk menyelamatkan dia dari semua dosa-dosa dan kejahatan yang besar yang pernah dia lakukan. Saudara, inilah keunikan agama atau kepercayaan kita. Kalau kita tidak mau sebut kekristenan adalah agama. Ketika agama-agama lain berbicara mengenai iman kepada Allah yang baik, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang memelihara. Tetapi Allah itu, saudara, sedikit pun tidak melakukan apa-apa untuk keselamatan umatnya. Karena setiap umatnya harus berusaha sendiri untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Maka hanya di dalam Tuhan Yesus, hanya di dalam kekristenan, saudara, Tuhan tahu apa yang paling kita butuhkan. Yang paling kita butuhkan itu apa? Bukan kekayaan, saudara. Bukan jaminan hari tua, saudara. Yang paling kita butuhkan adalah keselamatan jiwa kita. Dan Tuhan sendiri yang mengerjakan itu bagi kita. Dia datang ke dalam dunia. Dia Allah Immanuel. Dia menyelamatkan kita, tidak menyayangkan dirinya sendiri. Dia berikan itu bagi keselamatan kita. Maka saudara, kehadiran Tuhan seperti ini, itu menjadi kelegaan buat kita. Karena jiwa kita sungguh-sungguh dapat mendapatkan kelegaan, ketentraman, kedamaian, hanya jikalau kita kembali kepada hadirat Tuhan. Maka Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus juga berkata dalam Yohanes pasal yang ke-15, ke-14 ayat yang ke-27, damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak sama seperti apa yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gentar dan takut gelisah hatimu. Saudara, itu dampak dari Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kita mendapat kelegaan. Yang kedua, dampak dari Immanuel, Allah beserta dengan kita adalah ketika Tuhan yang Maha Kudus itu menghampiri kita yang berdosa, maka proses yang terjadi kemudian adalah kita mau tidak mau dibentuk dan diproses mengalami sebuah proses pengudusan hidup. Dampak Immanuel yang kedua adalah kita bisa hidup di dalam kebenaran. Saudara, bagaimana kita bertindak atau berperilaku itu sangat tergantung dengan kepada siapa kita berada. Bahasa yang kita pakai dalam percakapan dengan teman-teman sahabat dekat kita tentu berbeda dengan bahasa yang dipakai ketika kita bertemu orang-orang yang kita hormati.
Jadi saya sering berolahraga, jalan di lapangan samping di sini, saudara, sore-sore begitu. Kadang-kadang ketemu anak-anak sekolah yang sedang main basket di samping. Lalu mereka mengatakan, kurang orang nih, yuk ikut yuk main basket. Saya bilang, oke, saya ikut main basket sama mereka, anak-anak sekolah kita, anak SMA. Tapi waktu main basket, saudara, dari kalau saya jalan di samping, saya dengar mereka kadang-kadang mengumpat dengan kata-kata yang berasal dari kebun binatang. Tetapi ketika saya sudah main masuk di situ jadi salah satu tim, dan mereka melempar bola dan tidak masuk, baru saja mau mengumpat, mereka langsung bilang, hus, ada boksu. Jangan sebut itu, ada boksu di sini. Demikian juga ketika Tuhan beserta dengan kita, saudara. Ketika Tuhan beserta dengan kita, itu akan menarik kita, membawa kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena kita tidak mungkin hidup di dalam dosa lagi, bersama-sama dalam keadaan kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan diproses menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Kalau tadi saya katakan Raja Ahaz itu adalah seorang raja yang jahat sebetulnya. Tetapi ketika hadirat Tuhan datang melalui Nabi Yesaya, membawa nubuatan kepada dia yang menguatkan dia, bagaimana menghadapi situasi yang begitu rumit. Pada saat itu, saudara, itulah momen-momen di mana Ahaz, seorang raja yang jahat itu, tiba-tiba menjadi seorang raja yang baik dan melakukan hal yang benar. Kita bisa bayangkan, tidak ada orang yang tahan di dalam kekudusan Tuhan. Orang yang jahat sekalipun, kalau hadirat Tuhan ada di situ, dia dimampukan untuk melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik. Maka inilah dampak Immanuel dalam hidup kita. Kalau Tuhan beserta dengan kita, tandanya apa, saudara? Saudara dan saya mampu berbuat hal yang benar dan berbuat hal yang baik. Yang ketiga, yang terakhir, dampak dari Immanuel adalah kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, kita jadi tahu apa maksud dan rencana Tuhan di dalam hidup kita, dan hidup kita akan menjadi berkat. Saudara, Yusuf dan Maria, Yusuf yang tadinya dia pikir hanya diri dia sendiri, ketika dalam situasi masalah dia temukan tunangannya itu sudah hamil dan dia tahu bukan dia yang melakukan itu. Saudara, yang mau dia selamatkan pertama-tama adalah diri dia sendiri, nama baik dia. Dia mau menceraikan, kita sudahan aja. Tapi ketika hadirat Tuhan sampai melalui malaikat, jangan ceraikan. Ini adalah Immanuel. Namakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Saudara, ketika hadirat Allah datang, Yusuf jadi tahu maksud dan rencana Tuhan. Dan dia rela, bersedia untuk mengenapkan rencana Tuhan melalui kehidupannya. Yang dia pikirkan bukan diri dia sendiri lagi. Sekarang dia pikirkan bagaimana rencana Tuhan digenapi. Melalui kehidupannya, dia menjadi berkat. Saudara, saya memberi contoh Yusuf yang lain. Ini bukan Yusuf perjanjian baru, ini adalah Yusuf perjanjian lama, yaitu anak dari Yakub. Dalam Kejadian pasal yang ke-39, ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia, dan seterusnya. Saudara, saya mau garis bawahi kata Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Saudara, kalimat ini jangan disalah tafsirkan. Yusuf disertai Tuhan, dia berhasil dalam pekerjaannya, dia menjadi sukses dan kaya raya, semua pekerjaannya lancar jaya. Bukan itu, saudara. Yusuf tidak menjadi orang kaya raya setelah itu. Dan dia setelah hidupnya tidak selalu lancar. Bahkan dia setelah itu ditangkap lagi dan dipenjarakan. Karena istri Potifar yang mencobai dia. Tapi yang mau saya katakan adalah, kata-kata ini, Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maksudnya adalah, orang yang disertai Tuhan, dia akan menjadi orang yang begitu efektif sekali
dalam pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Apalagi kalau dia tahu itu adalah kehendak Tuhan. Orang yang disertai Tuhan akan menyelesaikan pekerjaan itu, menggenapkan rencana Tuhan dengan sangat efektif dan berhasil untuk menggenapi rencana Tuhan. Dan keberadaannya itu menjadi berkat bagi orang lain. Yusuf menjadi berkat bukan hanya kepada Potifar. Yusuf menjadi berkat bukan hanya kepada Raja Firaun. Yusuf menjadi berkat bagi bangsa Mesir yang menghadapi kelaparan. Yusuf menjadi berkat menyelamatkan umat Israel dari bahaya kelaparan juga. Saudara, orang yang mengalami perjumpaan atau hidup disertai Tuhan, hidupnya sudah mulai beralih dari dia pikir diri dia sendiri, menjadi dia memikirkan apa rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, saya tutup renungan firman Tuhan hari ini dengan kesaksian. 2 minggu yang lalu kami mengadakan rapat kerja misi di Pontianak. Kita kumpul pengurus komisi misi dari Jakarta berangkat satu tim, dan juga seluruh hamba-hamba Tuhan di Pospei kita itu berkumpul di Pontianak. Saudara, ini adalah kedatangan saya ke kota Pontianak itu yang sudah cukup lama. Terakhir saya pergi ke kota itu melayani pada saat Natal 24-25 Desember tahun 2019, sesaat sebelum pandemi. Dan setelah itu saya tidak pernah pergi lagi, sampai kemarin itu saya pergi. Nah, selama itu saudara, sudah banyak yang berubah keadaannya. Jadi waktu saya sampai di sana dan mengikuti rapat kerja, saya mendapat informasi dari hamba Tuhan setempat yang mengatakan bahwa ada beberapa jemaat di sana yang sekarang sudah sakit, kondisinya kritis. Ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang dirawat di rumah. Nah, waduh, saya mendengar kayaknya beberapa jemaat yang saya tahu ini kan orang yang sangat baik sekali. Ya, bagaimana kalau saya bisa curi-curi waktu di tengah rapat itu, saya bisa permisi dan saya mengunjungi, membesuk mereka. Dengan tujuan apa, saudara? Saya mau kedatangan saya bisa menguatkan, menjadi berkat bagi jemaat-jemaat ini. Paling tidak saya bisa mendoakan mereka, melihat keadaan mereka. Lalu saya pergi besuk satu persatu, ada beberapa tempat yang saya kunjungi, ke rumah sakit, dan setelah itu terakhir di sebuah rumah jemaat yang memang sudah sakit sekali dalam kondisi yang sudah sangat kurang begitu baik sekali. Dan dia katakan waktu saya datang ke rumah, dia katakan, mimpi apa saya tidak menyangka Boksu akan datang ke rumah saya untuk melihat saya. Dia sangat bersyukur. Saya bilang saya datang gak bawa apa-apa, saya hanya mau mendoakan seorang ibu, saudara. Dan dia mulai bercerita kepada saya. Dia katakan, beberapa minggu yang lalu sebetulnya saya sudah mati, Boksu, dan Tuhan menghidupkan saya kembali. Bagaimana ceritanya? Saya mengatakan begitu. Jadi dia suatu kali kolaps dan dia sudah tidak sadarkan diri. Lalu keluarga mengantar dia ke rumah sakit, bawa dia ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, sebetulnya waktu tidak sadarkan diri itu denyut nadinya juga sudah berhenti. Sampai di rumah sakit, biasa prosedur rumah sakit mencoba membangunkan kembali dengan alat kejut listrik itu, saudara. Dan ketika dokter melakukan itu, tiba-tiba dia hidup kembali. Dia sadar kembali, saya ada di mana? Dan dokter yang melakukan itu, saudara, dia bilang, selama saya jadi dokter, puluhan kali saya melakukan hal seperti ini. Gak ada yang udah mati bangkit lagi. Baru ibu satu-satunya yang sudah mati, Tuhan bangkitkan kembali. Wow, saya kaget sekali saudara mendengar ini. Ternyata saya mau jadi berkat. Saya datang ke situ, saya mendapat berkat kesaksian yang luar biasa seperti ini. Dan dia katakan kalimat-kalimat seperti ini. Saya sebetulnya sudah dipanggil oleh Tuhan pulang. Tetapi Tuhan berikan satu tugas lagi kepada saya. Dia sudah punya kerinduan dari dulu. Dia katakan, saya rindu sekali di tempat di mana saya berada. Yaitu sebuah kota kecil di Kalimantan Barat pedalaman yang bernama kota Putus Sibau. Kalau saudara tahu Danau Sentarum,
itu ada di Putus Sibau, itu di Kapuas Hulu, saudara. Jadi pusatnya Sungai Kapuas itu ada di situ. Dia katakan, saya rindu sekali di tempat kelahiran saya itu ada gereja, pos yang dibuka untuk ibadah bagi orang-orang setempat. Saya bersedia, rumah saya, rumah keluarga kami di situ sudah ada tempatnya. Ayo Boksu, kapan bisa datang? Dia mengundang juga kita tim dari misi, Boksu John Lee, saya dan beberapa. Ayo kapan datang? Adakan ibadah pertama kali. Ayo dalam waktu dekat ini kalau bisa, segera. Saya rindu melihat. Sampai saya melihat ibadah dimulai dan tempat itu menjadi sebuah subpos untuk mengadakan ibadah dan mengajak masyarakat setempat beribadah. Sampai saya bisa melihat peristiwa itu terjadi, dia katakan, ibu ini katakan, saya siap untuk kembali ke rumah Tuhan lagi. Saudara sekalian kasih Tuhan, saya melihat dengan jelas bagaimana Tuhan menyertai ibu ini. Semua perkataan-perkataannya tidak ada lagi yang berkaitan dengan diri dia sendiri. Dia pikirkan bagaimana pelayanan Tuhan bisa ada di kota tempat dia dilahirkan. Sampai dia melihat itu ada, dia katakan, saya siap untuk kembali ke rumah Bapa. Dan ketika Tuhan kasih kesempatan saya hidup lagi, saya akan pikirkan bagaimana caranya supaya hal itu bisa terjadi. Orang yang disertai Tuhan, saudara, dia tahu kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Dan dia berusaha keras untuk melaksanakan kehendak Tuhan itu selama waktu diberikan bagi dia. Dia mau menjadi berkat melalui kehidupannya dan apa yang dia miliki. Saudara, mari pada masa Advent yang pertama ini, kita sungguh-sungguh mensyukuri anugerah Allah yang terbesar yang telah Dia nyatakan bagi kita. Tuhan telah datang, yang kedatangan pertama kali, dengan kelahirannya dalam wujud manusia, dengan pelayanannya, dengan pengorbanannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya. Dan saudara, pada masa ini kita hidup menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kalau dalam kedatangan pertama kali, Tuhan memberikan kelegaan bagi kita, damai sejahtera, sukacita. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus sungguh-sungguh telah hadir dalam kehidupan saudara dan saya untuk memberikan kelegaan di dalam hidup saudara dan saya? Di dalam menghadapi berbagai-bagai kesulitan dan kerumitan hidup kita masing-masing, apakah kita menghadapinya dengan kelegaan yang sejati dari Tuhan? Pertanyaan yang kedua, apakah saudara dan saya sudah hidup di dalam kebenaran Tuhan? Kalau Tuhan sudah hadir dalam hidup kita, seharusnya kita sanggup dan mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan perbuatan-perbuatan yang benar. Yang ketiga, saudara, apakah saudara dan saya sekarang sudah tahu tujuan hidup kita yang jelas? Kalau Tuhan beserta dengan kita, Immanuel, saudara dan saya akan tahu hidup kita ini untuk apa yang harus kita kerjakan pada sisa waktu yang Tuhan masih percayakan kepada kita. Oh come Immanuel, ya datanglah Immanuel. Dengan semangat seperti ini, kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bagaimana seharusnya kedatangan-Mu ke dalam dunia kurang lebih 2000 tahun yang lalu itu harusnya membawa dampak sukacita yang besar bagi kami. Bagaimana Kristus yang telah hadir di dalam hidup kami membawa kelegaan bagi kami, membawa hidup kami semakin benar di hadapan-Mu, dan membawa kami tahu dengan pasti tujuan hidup kami yang jelas, yaitu untuk menggenapkan rencana-Mu secara spesifik di dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, materaikanlah firman yang telah kami dengar, agar hidup kami semakin berkenan ke hadapan-Mu ya Tuhan, semakin dipersiapkan untuk menantikan kedatangan-Mu kembali yang kedua kali. Berkatilah ya Tuhan,
Sebentar kalau kami akan masuk ke dalam meja perjamuan kudus-Mu, Tuhan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Pulihkanlah kami dari kesalahan, kelemahan, kekurangan kami, keterpurukan kami. Tuhan perbaharui kami melalui sakramen perjamuan kudus ini. Kami dipulihkan, disegarkan kembali ya Tuhan. Merasakan bahwa Tuhan Engkau adalah Allah yang penuh dengan belas kasih dan pengampunan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.